Seperti apa hidupmu jika kamu menyukai sebuah proses belajar bahasa baru, mengerjakan proyekmu, menyukai sebuah seni, membangun bisnis, jika itu adalah sesuatu yang kamu nanti-nantikan gitu, bukan menjadi sesuatu yang kamu hindari, bukan menjadi sesuatu yang kamu tunda-tunda, tapi menjadi sesuatu yang sangat-sangat ingin kamu lakukan dan jalani setiap hari. So, bagaimana jika kamu melakukan itu bukan karena kamu merasa harus melakukannya, tapi karena kamu emang menginginkannya. Semudah bermain video game, semudah scrolling sosial media, misalnya. Bagaimana jika proses itu membuatmu ketagihan? Bayangkan apa yang mungkin bakal terjadi. Coba pikirkan, pekerjaan apa yang dapat kamu capai sekarang? Let me show you something. Apa yang kamu lihat sekarang? Aku sedang melihat YouTuber pemula yang lagi dalam prosesnya, yang sedang meriset konten, belajar bahasa baru, sesuatu yang akan dia sampaikan, dengan secangkir air dan satu buah roti keringnya yang mungkin sisa tadi malam yang dia beli. Mungkin kamu gak memiliki resource yang sama dengan dia, atau bahkan kamu memiliki resource yang lebih daripada itu. iPhone kah itu? Tablet kah itu? Mikrofon kah itu? Dan itu menjadi alasanmu. Dan kamu bilang, kalau aku memiliki alat seperti yang dia punya sekarang, aku bakal lebih mudah melakukan sesuatu dan aku bakal melakukannya tiap hari mungkin. Apa yang kamu lihat sebenarnya itu adalah esensinya. Dia adalah seorang YouTuber pemula yang sudah menabung dengan duitnya untuk membeli alat-alat yang kamu inginkan itu. Dan itu sesuatu yang sangat mungkin bagimu. Tingkat kesuksesan yang mungkin ingin dicapai oleh banyak orang, ingin dicapai oleh banyak dari kita adalah sesuatu yang membutuhkan lebih banyak kerja keras, berjam-jam, dan kita nggak akan mampu lagi melakukan hal-hal seperti procrastination, menunda-nunda, ragu-ragu, menghindari sesuatu secara berlebihan, malu, minder, nggak pede, takut. Kita tuh nggak ada waktu untuk hal itu dan kita nggak bisa membiarkan hal tersebut menang dalam diri kita. Karena hal ini bisa akan memakan waktu berjam-jam. Dan aku percaya bahwa trik untuk meluangkan waktu tersebut adalah dengan benar-benar mencintai prosesnya. Karena jika kamu menyukai prosesnya, maka jam-jam tersebut nggak akan terasa seperti pekerjaan yang berat. 1 jam akan terasa seperti beberapa menit. Halo semuanya, selamat malam waktu Jordan. Buat kamu yang belum kenal aku, kenalin aku Zahid. Aku seorang mahasiswa University of Jordan. Apa yang kamu lihat sekarang adalah bagian dari perjalananku. Aku terus berusaha meningkatkan diriku dan aku mau kita bareng-bareng meningkatkan kualitas kita. Aku seorang pembelajar. Aku seseorang yang ingin menghabiskan jatah gagalku di usia muda. So, let's dive in. Dalam dunia sekarang yang sangat memudahkan kita untuk melihat apapun di sosial media gitu kan. Kita melihat banyak banget orang-orang yang katakan udah sukses di usia muda. Bisa keluar negeri sendiri atau kemana-mana sendiri. Terus mereka bikin konten naik jet ski gitu. Atau mereka bikin konten di pesawat, di kapal pesiar. Terus mereka bikin caption tentang kesuksesan. Contoh quotes-nya. Kita ini perintis, bukan pewaris, dan bla 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 dengan sound yang mendukung. Dan ketika kamu melihat itu, kamu merasa nggak sabar dengan prosesmu. Bahkan kamu merasa harus buru-buru atau harus cepat-cepat menyelesaikan pendidikan yang kamu jalani sekarang. Dan aku cuma mau bilang, living in the moment. Ihdar ala nafsak. Nikmati apa yang kamu jalani sekarang. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan terlalu keras. Tetap konsisten dengan apa yang kamu jalani. Dan jangan sering-sering membandingkan dirimu dengan anak-anak yang katakan usia kita tuh udah sukses. Membandingkan boleh, tapi untuk motivasimu. Karena pencapaian itu butuh proses guys. Gak bisa semalam 2 malam itu tuh jadi. Karena gini, menikmati sebuah proses bukan berarti kamu tuh lambat atau malas-malasan. Proses itu artinya kamu konsisten dan sabar. The journey is just as important as the destination. So, proses adalah awal dari journey yang kamu bangun. Anggaplah kamu sedang di level 1 sekarang. Terus menerus kamu tingkatkan levelmu.
Dan untuk meningkatkan level dalam sebuah game, kita perlu yang namanya latihan. Dan latihan itu adalah bagian dari proses. Dalam masa-masa di mana kamu berproses, kamu harus tahu hal-hal yang mungkin menurunkan levelmu. Contoh, kamu terjebak dalam kemalasan katakan. Kamu harus catat itu adalah sesuatu yang akan menghambat prosesmu. Dan ketika kamu terjebak, kamu tuh harus cepat-cepat cari cara untuk keluar dari situ. Contoh lagi, kamu sudah terlalu lama terjebak dalam relationship yang dimana kamu tuh hanya menjadi korban katakan. Bukan menganggap dirimu korban ya, tapi benar-benar jadi korban. Sehingga kamu merasa dirimu tuh nggak improve di situ. Kamu hanya fokus nyenangin dia tanpa tahu tujuan apa sih yang sebenarnya aku inginkan gitu. Atau kamu hanya memuaskan kesepianmu sesaat. Dan itu kamu harus catat gitu. Kamu harus cepat keluar dari situ. Fun fact, semenjak aku masuk ke dunia content creator di akhir tahun 2023, aku baru tahu setiap orang yang ada di sosial media akan menampilkan hal-hal yang menurut dia keren, hal-hal yang menurut dia tuh bahagia, hal-hal yang menurut dia tuh estetik. Dan kamu harus tahu, kalau kamu lagi butuh motivasi, menonton kebahagiaan orang lain di sosmed bukanlah hal yang tepat. Kalau kamu lagi butuh mood booster, menonton kebahagiaan hidup orang lain agar bisa terhibur, melihat mereka sepertinya bukan hal yang tepat, harus dihindari. Semua itu dengan catatan kamu sedang nol banget motivasi dalam diri. Dan kalian gak berpikir kok bisa ya mereka seperti itu. Oh, dia kan ada privilege dan segala macamnya. Karena gini guys, di sosmed itu tempat yang paling pas banget untuk kita tuh cari validasi. Dan aku tuh udah ngerasain hal itu. So, jangan percaya semua orang yang ada di sosmed. Sosmed adalah seni di mana kita bisa menciptakan berbagai macam topeng di dunia maya. Aku nggak bilang kalian harus ngejar impian terus sampai lupa dengan waktu. Tapi aku cuma mau bilang, dan sering banget aku bilang hal ini. Coba kamu lakukan dalam 1 hingga 2 jam aja per hari. Sesuatu yang kamu lakukan dalam 365 hari atau 365 jam. Itu akan menjadi bidang yang kamu kuasai. Aku baru aja nonton channel seorang YouTuber bernama Dan Koi yang berjudul Change Your Life in 365 Hours. Di situ dia bilang, orang yang kerja 5-10 jam per hari itu tuh berbeda dengan orang yang hanya menggunakan deep work-nya dalam 1 jam. Kita nih, katakan sekolah 5-8 jam atau kuliah 5-8 jam. Terus kita pulang, kita tuh udah capek kan? Kita tuh udah nggak fokus. Dan pertanyaannya, kalau 6-8 jam kamu nggak dapat apa-apa, mending kamu gunakan 1 jam per hari dengan persistence untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, ada orang A, dia bekerja 12 jam sehari dan menghasilkan $50.000 setahun. Orang B bekerja 1 jam sehari dan menghasilkan $5 juta setahun. Coba kita lihat perbedaannya di mana. Perbedaannya terletak pada keterampilan, kompetensinya, dan pemahamannya. Bukan seberapa keras kamu bekerja, seberapa lama kamu bekerja, atau seberapa terorganisirnya kamu bekerja. Kenapa orang-orang yang jualan kelas online kayak Timothy, kayak Bang Ogut Muda Cuma Sekali, Raymond Chin, itu hanya sekali buat website kelas. Setelah itu beres dan duitnya ngalir terus gitu. Dan itu tuh berbeda dengan orang yang kerja dari pagi sampai malam. Aku berbicara ini bukan tentang kerja keras, tapi tentang kerja cerdas. So, untuk awal-awal nggak apa-apa kita kerja keras dulu sampai otak kita tuh cerdas gitu. Hingga kita bisa melakukan kerja cerdas. Dan dari situlah kita akan mendapatkan freedom finansial mungkin, freedom akan waktu, dan segala macamnya. So, kamu jangan pernah buru-buru. Hargai terus prosesmu. Aku, kamu, kita semua lagi berproses. Dan jangan cepat-cepat, bukan berarti nggak boleh. Tapi jangan kebanyakan lihat orang-orang yang cepat sukses dari kita. Nanti kamu nggak bisa fokus dengan tujuanmu. Dan agar kita betah dengan proses, kita tuh harus mencintainya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya mencintai sebuah proses? Oke, di sini aku sudah rangkum. Yang pertama, kamu tuh harus having fun, kreatif, dan ini seperti flow stage gitu. Yang dimana kamu mengerjakan sesuatu yang sulit, tapi menyenangkan hingga nggak kerasa berjam-jam. Dan hasil terbaik akan dicapai ketika kamu melewati zona ini. Yaitu apa? Flow stage. Kamu membiarkan dirimu kreatif, semangat, tanpa adanya intervensi buruk dari orang luar. Contoh nih, kamu lagi buat film, atau kamu lagi mengerjakan sebuah
sebuah proyek atau kamu lagi belajar bahasa baru, buat suatu cara sesuai imajinasimu yang dimana di situ tuh tanpa adanya pikiran orang lain di dalamnya. Paham? Sampai sini paham? Yang kedua, buatlah sesuatu yang autentik dengan rasa senang dan kreatifmu. Dan kamu nggak boleh membiarkan ekspektasimu menjalar ke dirimu seperti ekspektasi dirimu tentang apa yang kamu buat, ekspektasi dari orang lain tentang apa yang mereka pikirkan tentangmu, itu tuh nggak boleh kamu biarkan masuk ke dalam dirimu. Buat diri kamu, membuat karya seni bukan untuk orang lain. Dan kamu harus memiliki aturan bahwa kamu membuatnya bukan untuk ekspektasi orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Biarkan semangat dan kreativitasmu itu menyala, dan jadikan itu menjadi kobaran api di dalam dirimu. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Buatlah lingkungan yang betul-betul kamu sukai, lingkungan yang dimana kamu tuh nyaman tanpa banyak gangguan orang. Katakan kamu bebas berekspresi di situ, kamu bebas memikirkan konsep apa yang bakal kamu lakukan 1 hingga 2 jam ke depan gitu. Dan sesuatu karya yang betul-betul autentik, betul-betul original dari dalam dirimu sendiri. Dan yang keempat, jadikan rutinitas. Jangan melakukannya hanya dalam 1 kali dalam seminggu, 1 kali dalam sebulan katakan, tapi setiap hari dalam 1 hingga 2 jam aja gitu. Dan buat itu menyenangkan sehingga kamu lebih gampang konsisten dengan hal itu. Contoh, aku 1 hingga 2 jam aku bakal nonton video bahasa Inggris karena aku ingin 1 hingga 2 tahun ke depan aku tuh menguasai bahasa Inggris, mulai dari pronunciation, mulai dari mana aku public speaking bisa bahasa Inggris kayak gitu. Dan yang kelima, pahami alasan dibalik tujuan kamu melakukan proses itu. Seperti yang aku katakan tadi, mungkin aku belajar bahasa Inggris 1 hingga 2 jam. Aku tuh punya alasan dibalik hal itu gitu. Dan sebelum memulai perjalanan atau proses apapun itu, kita tuh harus tanya ke diri kita, kenapa sih kita tuh melakukan ini gitu. Karena dengan bertanya, kita tuh kan jadi mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya harus dikeluarkan gitu. Oh, ternyata aku melakukan ini karena ini loh. Oh, ternyata aku melakukan ini karena itu. Karena dengan bertanya, kita tuh jadi tahu gitu. Nggak hanya sekedar keinginan biasa, tapi emang ada sesuatu yang benar-benar kita ingin ubah. And the last, orang kaya itu tuh akan tertarik pada mereka yang punya visi, disiplin, dan punya value gitu. Jika kamu ingin menarik uang dan orang-orang sukses, kamu tuh harus menjadi seorang yang mereka hormati dan kagumi. Kamu harus berani berpikir besar dan bergerak cepat gitu. The wealthy are drawn to ambition and execution, not just talk. Jadilah pribadi yang proaktif, yang selalu mencari cara untuk memberikan solusi dan inovasi. Orang sukses tidak mau berurusan dengan mereka yang pasif atau hanya ikut arus. Fokuslah untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan koneksimu. The more value you bring to the table, the more opportunities and wealth you'll attract. Ketika kamu menjadi orang yang tak hanya bicara tentang kesuksesan, tapi juga menjalankannya, uang dan orang kaya akan datang dengan sendirinya. So, semoga video ini relate buatmu, dan aku cuma mau bilang terakhir kali, jangan pernah buru-buru dalam prosesmu. Nikmati segala macam prosesmu, pahit, sedih, manis, bahagianya, nikmatin semua. Buatlah diri kita tuh merasakan semua emosi dalam diri kita, sehingga kita menjadi seseorang yang lebih tahu, lebih paham ke depannya bagaimana dunia ini bekerja. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa like. Buat kamu yang ingin komentar tentang pengalamanmu dalam menjalankan prosesmu, silahkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. So, see you on the next video.